Audio Jungle. PDI Perjuangan kunjungi 3 titik lokasi bencana pergerakan tanah. Jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengunjungi serta melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada korban bencana pergeseran tanah, yang ada di 3 titik lokasi bencana, yaitu pertama di Desa Kijangkar, kedua di Mekarsari, masih Kecamatan Nyalindung, dan Suradita Desa Ciengang Kecamatan Geger Bitung. Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021. Pengurus PDIP yang hadir yaitu, Ketua DPP PD Perjuangan, Dr. Rifka Ciptaning, yang sehari-hari menjabat anggota DPR RI Komisi 7, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono ST, yang kesehariannya menjabat anggota DPR RI Komisi 4 didampingi Wakil Bidang Keagamaan Muhammad Jainuddin, SAG, MH, yang sehari-hari menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, serta jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Budi Suryadi Krama SH, yang sehari-hari menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, dan lengkap dengan Badan Penanggulangan Bencana serta Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, yang dipimpin Winda Ambasari SE. Kedatangan rombongan di lokasi pertama bencana di Desa Kijangkar disambut di lokasi oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Anita Mulyani, serta perwakilan Muspika setempat. Bantuan berupa sembako dari mulai beras, minyak, gula, mie instan, air mineral, tepung terigu serta bahan makanan lainnya, diserahkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Dr. Rifka Ciptaning kepada Kalak BPBD Anita Mulyani, disakisikan oleh para pengurus lainnya. Berarti kebutuhannya berapa? 1,5 itu bisa berapa rumah tuh? Itu Rata-rata. Rata-rata itu untuk nanti 100 meter persegi. Rombongan pengurus PDI Perjuangan di setiap titik longsor, melihat langsung dampak kerusakan akibat pergerakan tanah, dari mulai rumah warga yang rusak parah, serta melihat para pengungsi yang ditempatkan di gedung sekolah. Di tempat pengungsian Dr. Rifka menjelaskan, bahwa kegiatan ini diwajibkan oleh partai sesuai instruksi Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kegiatan seperti ini, biasa dilakukan Partai PDIP ketika rakyat sedang ada bencana ada masalah lainnya, kita wajib untuk membantu dengan ikhlas. Biasa yang dilakukan PDI Perjuangan, ya perintah Ibu Megawati itu selalu beliau mengingatkan kepada kader PDI Perjuangan bahwa kebahagiaanku bukan hanya ketika dekat dengan kekuasaan. Anggaplah PDI Perjuangan sekarang sedang partai berkuasa, tapi kebahagiaan kita bukan dekat kekuasaan, tapi kedekatan kebahagiaan kita yaitu selalu menangis dan tertawa bersama rakyat. Nah, jadi hadir kita dikala ada bencana, ada masalah-masalah rakyat, itu satu kewajiban. Dan pesan Ibu Mega ketika kita menolong rakyat tidak boleh melihat siapa latar belakang orang itu. Mau siapa, partai apa, golongan apa, pendukung siapa, itu harus dibantu dengan ikhlas. Maka itu sekarang kami PDI Perjuangan, saya dari DPP, Pak Ono DPD, ada Pak Jainuddin fraksi, Pak Pauji, di sini juga ada Pak Yudi Ketua DPC, dampingin ada Pak Lurah, terima kasih ada Pak Camat, ada Pak Tata, semua teman-teman, Kepala Baguna, BNPB juga ada. Kami berterima kasih, ini satu kesatuan, dan tadi kita sudah berunding apa yang terbaik untuk teman-teman yang sedang mengalami musibah ini. Bukan hanya kita datang bawa Indomie selesai, bukan begitu. Tapi gimana caranya supaya ke depan ini korban ini supaya mendapatkan tempat yang layak dan mereka bisa untuk mendapatkan hidup ke depan dengan cara yang bisa kita perjuangkan bersama. Setelah meninjau pengungsi dengan lokasi gimana Bu? Kondisi pengungsi dengan lokasi bencana. Kalau masalah ini mah Jawa Barat kan banyak. Pak Ono juga udah keliling dari Kerawang, dari mana. Kita juga dulu Cisolok di sini dengan teman-teman DPC. Jawa Barat ini memang potensi bencana sangat tinggi, makanya Baguna yang didirikan oleh Ibu Megawati, Badan Penanggulangan Bencana. Satu-satunya partai yang punya Badan Penanggulangan Bencana hanya PDI Perjuangan.
Ya, mungkin kalau yang lain misalnya gini, ada banjir, ad hoc aja. Bikin kepanitiaan tuh, tapi kalau kita dilembagakan, bahkan langsung di bawah ketua umum. Nah, ini selalu dan bekerja sama secara nasional dengan Basarnas, BNPB, apalagi itu satu lagi yang Basarnas sudah, BNPB, bukan itu loh, yang pokoknya masalah yang itu yang ketuanya perempuan. Oh, BMKG. Jadi langsung Ibu Ketua Umum minta tanda tangan. Maka itu yang sampai turunannya ke tingkat DPD, DPC langsung bekerja sama dengan DPP, BPBD, dengan Basarnas tingkat kabupaten provinsi. Terus kita sudah kerjasama biasa. Nah, jadi itu kedatangan kami itu satu perintah partai. Kalau yang nggak peduli pecat. Untuk kedua DPD izin dari sisi legislasi di Komisi 4 Pak, apakah ada upaya dorongan dari pemerintah pusat untuk relokasi Pak? Ya, jadi ini kan kejadian sudah 1 bulan ya. Jadi sehingga ya tentunya harus ada kajian dulu yang dilakukan secara komprehensif, salah satunya oleh tim geologi. Kebetulan hari ini juga ada tim geologinya. Jadi yang paling penting penetapan status bencana ini sebagai lokasi yang rawan bencana, sehingga itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan relokasi. Nah, tadi sudah disampaikan ya ada upaya, sudah ada usulan mereka akan direlokasi. Nah, sehingga sekarang lagi menempuh prosedurnya. Nah, kebetulan di Komisi 4 kami mitra kerjanya lingkungan hidup dan kehutanan. Kita juga sudah menyampaikan ke Ibu Menteri untuk melakukan kajian komprehensif terkait dengan lingkungan. Karena bencana ini tidak hanya di Sukabumi, tapi hampir menyeluruh di seluruh Jawa Barat. Ada banjir, ada longsor, ada pergeseran tanah, dan yang lain-lain. Nah, sehingga tentunya ini pun yang sering diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa hidup kita harus selaras dengan alam. Bagaimana kita melakukan gerakan menanam pohon yang sering kita lakukan 2 tahun ini berturut-turut. Kemarin kita melakukan gerakan tanam pohon di sepanjang daerah aliran sungai Ciliwung dan juga Citarum. Nah, sehingga ini mudah-mudahan menjadi juga pembelajaran bagi kita bahwa kejadian bencana-bencana alam ini tidak terlepas juga dari ulah kita semua. Nah, sehingga tentunya kita berharap tidak ada lagi bencana di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Tentunya saya, Mbak Ning, dan semua jajaran anggota legislatif, intinya kita akan mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang terkena. Dari Sukabumi, AF Saifuddin melaporkan.